Anak-anak Wibu sejak 7 Januari seneng mereka dapat koleksi waifu baru dari series GFL atau Girl Frontline. Ini game yang awalnya game yang digarap sama Sunborn Teknologi bareng Mika Game Teams. Tapi sekarang udah diseriusin, udah jadi anim serius. Sebenarnya udah beberapa kali jadi animasi. Tapi sekarang jadi anim seriusnya, anim actionnya. Itu kenapa kok aku bilang dapat koleksi lagi? Ya karena isinya waifu semua, aku bisa bilang. Ya mulai dari tokoh utamanya, musuhnya, terus karakter figuran di situ itu bisa diwaifuin semua. GFL itu apa sih? Senjata. Nih, kayak gini. Kayak ini. Senjata kayak gini. Yang dengan imajinasi orang-orang kreatif itu bisa jadi waifu. Bisa jadi orang dong. Iya, dari senjata yang diorangkan, dimodifikasi. Yang paling awal kapal, kancul, terus ada Azurland, terus video game controller jadi Neptunia, dan sekarang GFL. Animnya sendiri diproduksi sama Asahi Production, dibantu sama Warner Bros Japan. Untuk animnya kuakui openingnya mantep. Di opening mantep banget. Sampai budgetnya kayaknya habis di opening. Openingnya keren banget, budgetnya habis di opening. Musiknya mantep. Musiknya mantep. Ini bercerita tentang konflik antara dua perusahaan, yaitu PT Griffin dan PT Sanctuary Ferry. Nah, konflik ini terjadi atau animnya itu ngambil latar di tahun 2062 setelah Perang Dunia III di tahun 2045. Ceritanya manusia udah nggak lagi perang pakai orang lawan orang, tapi mereka udah pakai tactical doll atau T-doll. Nah, tactical doll ini macam-macam. Ada yang orang, bentuknya orang terus dipersenjatai. Ada juga yang memang udah bersenjata. Enggak, maksudnya senjatanya udah ditanam di tubuhnya. Itu ada. Nah, konflik di sini karena katanya PT Sanctuary Ferry bonekanya lepas kendali dan ingin menghancurkan, ya enggak ingin menjadi ancaman untuk umat manusia. Dan yang ditugasin adalah Private Military Company atau perusahaan militer swasta dengan nama PT Griffin and Kruger. Mereka udah masing-masing dari mereka udah menggunakan T-doll yang punya keunikan tersendiri dalam rantai komando dan lain-lainnya. Kita nggak akal banyak bahas T-dollnya. Susah banget sih ngomongnya, anjir. Oke. Konflik di animnya sama di gamenya sama-sama besar. Tapi ada beberapa perbedaan di sini. Terutama banyaknya pihak yang terlibat konflik. Di gamenya ada 4 pihak, mulai dari Griffin sampai yang namanya KCCO. Tapi di animnya cuma ada 2 pihak yang terlibat konflik, yaitu Griffin sama Sanctuary Ferry. Nah, di animnya ini dan di gamenya juga player atau komandernya, kalau di animnya komandernya dengan pangkat kapten sebenarnya, karena dipanggilnya aku lupa manggilnya pakai bahasa Jepangnya di voice note. Ya itulah, pokoknya kalau nggak salah pangkat aslinya itu kapten. Itu adalah manusia yang nantinya jadi perwira lapangan atau jadi pengendali dari beberapa tactical doll, beberapa unit, beberapa tim tactical doll untuk misi-misi tertentu. Jadi yang memberi perintah adalah perwira lapangan tersebut. Perwira lapangan ini nanti dapat perintah lagi dari atasannya. Ya namanya perwira lapangan, mereka jelas punya atasan. Atasan paling tinggi di anime maupun gamenya itu namanya, bentar susah bacanya, Berezovic Kruger. Jadi semua komandan atau shikikan kalau biasanya
ibu-ibu. Wah, Shiki kan. Ya, itu bergerak di atas perintah beliau. Di animenya sama di gamenya sama. Maksudnya kayak apa yang ada di gamenya nggak dihilangkan di animenya. Itu bagus karena ada beberapa anime yang diadaptasi dari game tapi menghilangkan beberapa ciri mungkin aku bisa bilang dari gamenya, padahal udah bagus banget. Di sini ada jelasinnya. Anggapannya itu kayak komandernya. Oke, aku nyontek aja deh. Ini komandernya main catur tapi pakai alutista. Main catur tapi pakai prajurit yang bisa mati beneran. Kejadiannya real time dan harus harus menghubungkan satu sama lain antar unitnya. Ya, ini kelihatan banget waktu di episode 1 yang kayak gini bahwa selain komandan yang bisa memerintah langsung, ketua tim itu juga punya akses untuk perintah langsung atau ke rantai komandonya. Itu keren karena memang seperti itu yang digambarkan di gamenya. Di gamenya kita bener-bener jadi komander yang harus nyesuaiin langkah antara unit yang dipakai sama pergerakan musuhnya. Itu keren banget. Dan perputaran konflik di sini bagus. Walaupun fokusnya ada di tim AR dari Griffin Manufacture. Itu aja lebih keren. Perputaran konfliknya lebih kepada tim AR yang ada di Griffin Manufacture yang jadi ujung tombak lah bahasanya untuk melawan Sanchez Ferry di animenya. Mulai dari nyelamatin pimpinannya, terus nyariin temennya yang hilang, sampai anggaplah main peta umpet sama tim lain dari Griffin juga sebenarnya, dari Griffin Manufacture juga. Ya ada sedikit konflik internal lah di situ. Overall bagus, dan kalau mau dipersingkat lagi, gimana yang jelasnya? Bentar, aku mikir. Ini nggak ada contekan nih. Gini deh. Di gamenya, GFL itu adalah game semi turn based, sci-fi dan strategik plus gacha dengan bonus waifu. Sedangkan di animenya ini adalah anime action female protagonis dengan tambahan sci-fi, dan yang paling banyak. Aku ngomongnya ada tambahan lah. Banyak protes dari fansnya. Cuman gara-gara komander yang ditaruh di animenya itu cewek rambut pink kalau nggak. Iya, kalau aku ingat cewek rambut pink habis nonton. Mungkin para player yang udah main pengennya cowok gitu supaya mereka bisa berhayal jadi komander tersebut, tapi enggak. Ini cewek. Walaupun di off screen ada beberapa komander yang jelas itu cowok. Dan akhirnya diprotes besar-besaran sama fanbase player gamenya, cuman karena si kikatnya cewek. Anime bagus, yang dapat protes agak konyol. Sekian, aku Miftahul Syakif dari Dolenadan. Rahayu.